Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Agus Hasan. Saya sebagai koordinator program Full Day di MAN 2 Cirebon. Pada acara Matsama tahun 2021 ini, saya ditugaskan untuk menjelaskan tentang e-learning madrasah yang digunakan oleh MAN 2 Cirebon. Kenapa kita menggunakan e-learning? Karena kita tahu sudah 1 tahun lebih, hampir 2 tahun, negeri kita sudah dilanda pandemi COVID-19. Oleh karena itu, pembelajaran harus dilaksanakan secara jarak jauh. E-learning madrasah merupakan produk dari Kemenag yang menjembatani untuk pembelajaran secara daring. Oke, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Oke, untuk mulai mengakses e-learning, kita masukkan alamatnya. Kita bisa pilih e-learning, e-learning.man2cirebon.sch.id, boleh ini. Boleh juga kita gunakan belajar.man2cirebon.sch.id. Nah, ini adalah halaman utama dari e-learning MAN 2 Cirebon. Sekarang misalkan kita username-nya kita ambil salah satu saja sebagai contoh. Ini misalkan, nggak tahu ini punya siapa ya. Yang penting ada buat contoh. Nah, kita masukkan, kemudian passwordnya kita copy, paste, login. Nah, ini misalnya ini punya Firdaus Fajarudin. Menu-menu yang ada di sini, yang pertama ada forum madrasah. Forum madrasah ini sarana kita untuk bisa ngobrol ya sama yang lain. Nah, kemudian ada kelas online. Ini yang sudah ada baru kelas Matsama. Jadi kita sudah diundang oleh guru Matsama 2021 ya. Nanti kalau misalkan di sini kita sudah diundang oleh semua kelas, maka nanti bisa kita lihat panjang di sini. Oke. Kemudian ada tugas kelas. Tugas kelas ini nanti kalau kita sudah masuk, misalkan ini kita klik dulu masuk ke kelas. Ya. Nah, ini kita sudah berada di kelas Matsama 2021. Jadi kalau misalkan nanti banyak nih kelas-kelas online-nya. Nanti kita masuk satu-satu. Sekarang pelajarannya siapa nih gitu ya. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita ngabsen dulu di sini. Absen. Nah, ini dia absensinya, kita sudah tercatat tanggal 10 Juli 2021 hadir ya. Oke, sekarang kita bahas ini semuanya. Ada forum madrasah yang pertama, forum madrasah yang tadi ya. Kemudian di sini ada video conference. Nah, kalau misalkan ada e-meeting, maka ini ada meeting e-learning. Kita bisa bergabung di sini. Tinggal kita klik misalkan. Ya, belum ada partisipan katanya. Nah, misalkan. Nah, ini bisa. Katanya dijadwalkan itu 10 Juli jam 10. Harusnya sudah ada, tapi mungkin dari tutornya ini belum masuk gitu ya. Oke, itu tentang video conference. Kemudian standar kompetensi yang harus dicapai ini KIKD yang diterapkan oleh gurunya. Ketuntasan minimal, rencana pembelajaran. Nah, yang kita lihat bahan ajar di sini. Kita sering-sering cek bahan ajar. Sebab biasanya guru memberikan bahan ajar di sini. Ada yang berbentuk video, ada berbentuk URL, ada yang berbentuk dokumen, PDF, dan lain-lain. Nah, misalkan ini bentuknya adalah link. Coba kita buka URL-nya. Nah, ini. Oh, ini cuman sekedar contoh. Ini
videonya, kita tonton dan kita pahami. Kemudian ini ada bentuk PDF. Bisa kita buka langsung di sini atau kita download. Misalkan kita buka sini. Nah, ini misalkan modul e-learning. Modul e-learning Mendua Cirebon, bisa kalian download ini sebagai panduan ya. Ini bisa diperbesar. Nah, ini ya. Jadi kita perbesar, dia itu sampai 1 halaman penuh. Sudah, kita balik lagi. Itu tentang bahan ajar. Kalau misalkan ada tugas-tugas di sini, kita tinggal buka saja. Ini keterangannya, baca dan praktekkan. Kalau misalkan di sini nanti misalkan ada soal, ya udah tinggal kita kerjakan. Nah, gimana tugas-tugas? Ada tugas di mana? Nah, misalkan kita klik di sini. Tugas, misal ada KI 13. Ada tugas nggak? Oh, ada ini. CBT. Tapi sini tidak tersedia. Ya sudah, tidak tersedia. Uploadnya ya. Coba kita klik nanti di CBT-nya. Coba kita klik. Nah, ini. Ada CBT. Kita kerjakan. Ya udah tinggal klik kerjakan. Nah, ini ada tokennya sudah ada, tinggal kita klik mulai ujian. Lanjutkan, lanjut aja. 1 tambah 1 sama dengan 2 lah. Kemudian sudah. Karena soalnya cuma 1, ya sudah selesaikan ujian. Ya, akhiri ujian ini. Oke. Ini ada 1 soal dan Anda sudah melakukan ujian. Udah hilang kerjakannya ya. Tulisan kerjakannya sudah hilang. Sekarang kita kembali ke kelas. CBT sudah kita kerjakan. Sekarang tugas pengetahuan. Apa ini? Buat resume tentang pembelajaran e-learning. Misalkan kita sudah buat, kita upload. Nah, kita upload misalkan bentuk dokumen atau video. Kita ambil misalnya filenya di mana ya? Saja lah. Ini tugasnya, gitu ya. Kirimkan. Nah, itu cara upload tugas KI 3. Ini sudah terkirim. Berarti kita sudah melaksanakan 1 tugas. Sudah nggak ada lagi kan? Tadi ini tuh nilai kita 100 di sini. CBT nilainya 100. Berarti jawaban kita tadi benar. Nah, ini tugas pengetahuan sudah semua. Misalkan kita cek di tugas keterampilan. Oh, ada juga. Apa ini? Buat video screen record dari pembelajaran kamu tentang e-learning. Misalnya sudah bikin. Kita upload di sini. Kirim. Seperti tadi. Misalkan ini ada video. Di mana ya ada video? Nah, ini ada video. Kirim tugas. Kita tunggu sampai selesai. Ya, intinya hanya 4 itu saja. Kalau misalkan ada video conference, kita ikutin. Kemudian kita isi daftar hadir. Kita kerjakan tugas-tugas yang ada di KI 3 pengetahuan dan KI 4 keterampilan. Kalau misalkan gini, disuruh foto, ya udah kita foto. Ini disuruh mengerjakan latihan. Terus gimana ngirimnya? Bentuknya gambar. Ya udah nggak apa-apa, tinggal kita foto. Kita foto, terus kita kirim. Atau ini berlembar-lembar, Pak. Kita foto boleh atau di-scan. Kalau di foto bisa menggunakan cam scanner ya. Cam scanner kita foto, kemudian disimpan menjadi PDF gitu ya. Nah, itu.
Ini uploadnya lama sekali. Kebetulan jaringan sayanya tidak terlalu bagus. Nah, ini udah selesai. Nanti ini kalau sudah dinilai sama guru, ini akan ada nilainya. Tuh. Kemudian rekap nilai Anda. Nah, ini ada nilai. Nilainya yang tadi sudah masuk baru 1, yaitu nilai CBT ya. Sedangkan yang lainnya belum dinilai sama gurunya. Oke, sekarang kalau misalkan kita menggunakan handphone, misalnya kita menggunakan Chrome. Nah, di sini kita tinggal ketikkan alamatnya kayak tadi elearning.man2.sch.id, atau kita pakai alamat yang alternatifnya, misalkan belajar.man2cirebon.sch.id. Nah, ini dia tampilannya seperti ini ya. Sekarang kita masukkan username-nya, misalkan kita ambil 2217. Kemudian passwordnya kita ketikkan ya. Oke, ini dia tampilannya sama seperti di desktop. Ada forum, kelas online, kalender, tugas kelas, notifikasi, profil Anda, guru online, siswa online, dan logout. Untuk ngecek siswa online, kita pengen tahu misalkan siapa aja sih siswa yang online saat ini. Oh, banyak tuh, ini pada online. Banyak sekali yang sedang online. Nah, sekarang untuk tugas-tugasnya gimana? Sama kayak tadi, tinggal kita masuk ke kelas, misalkan sama 2002, kita lihat bahan ajar, bisa kita lihat, atau misalnya kita mau mengerjakan tugas-tugas, ada di sini ya. Absensi dulu, kita cek absensi. Kita sudah absen, begitu klik dia langsung absen. Kelas online. Kemudian tugas KI 3 dan KI 4 sama seperti tadi, dan ujian CBT juga. Ini ujian CBT, tinggal kita kerjakan. Misalkan kita kerjakan sekarang. Ini tampilannya seperti ini. Tinggal klik mulai ujian. Lanjut mulai ujian, ya. Nah, ini 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau misalkan soalnya banyak, maka di sini ada next ya, ada previous. Kalau misalkan udah mengerjakan banyak, ada ragu. Kalau sudah selesai, tinggal klik selesaikan ujian. Ya, akhiri ujian ini. Oke. Nah, setelah selesai, kita kembali ke dalam kelas. Mungkin seperti itu sekilas dengan penggunaan handphone untuk mengakses e-learning Madrasah Man2 Cirebon. Oke, itu dia tutorial tentang e-learning Madrasah. Mudah-mudahan kalian bisa mengaplikasikannya, terutama pada kegiatan masalah kali ini. Saya pun sangat berharap sebenarnya pandemi ini segera berakhir dan kita bisa ketemu lagi dengan acara tatap muka secara langsung tanpa menggunakan e-learning. Tapi e-learning ini bisa sebagai pendukung pembelajaran kita. Walaupun kita tatap muka di kelas, tapi kita tetap bisa menggunakan e-learning sebagai penunjang media-media yang ada di dunia digital. Demikian akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.